Selamat pagi pemirsa, upaya menghindari pemeriksaan ataupun penahanan dengan alasan sakit bukan hal yang baru. KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, sudah kenyang menghadapi para tersangka kasus besar yang menggunakan alasan kesehatan itu. Belakangan semua alasan sakit itu tidak benar, bahkan ada yang hingga menyeret pengacaranya ke dalam tahanan karena terbukti merintangi pengadilan. Tantangan yang sama dihadapi KPK dalam proses hukum Lukas NMB yang meski telah tersangka, belum juga ditahan. Lambannya hasil pemeriksaan juga mengundang tanda tanya. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Selasa 13 Desember 2022 dengan tema Ujian KPK dalam NMB bersama saya Leonard Samosir. Editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Tidak, saya harus tanya lagi, sehat ya? Sehat. Sudah diperiksa dokter? Sudah dong. Karena ya kasus Lukas NMB hasil pemeriksaan hasil dokter. pemeriksaannya sampai hari ini sudah lebih dari sebulan. Iya, belum karena kunjung digelar. Karena mungkin berhati-hati sekali, Bang. Tapi sebelum kita bahas itu, Bang Elman dan pemirsa, kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia. Yang pertama, ini menjadi headline media Indonesia untuk hari ini. Hari-hari ini kita juga mendengar beredar lewat rekaman video, Bang Elman, transparansi dana bagi hasil migas dipersoalkan. Ini pada saat ada Bupati Meranti yang dalam rapat Rakornas ya, pengelolaan pendapatan dan belanja daerah se-Indonesia di Pekanbaru, protes keras, bahkan mengatakan kata-kata yang agak kurang pas juga kepada pemerintah, Kementerian Keuangan, bahwa mengatakan daerah mereka tidak mendapat bagian dari migas yang ada di daerah mereka secukupnya, malah kurang katanya. Bagaimana, Bang Elman? Ya memang. Ya buat saya sih aneh ya. Setelah sekian lama sebetulnya persoalan dana bagi hasil ini kan sudah lama tidak pernah dipersoalkan. Lama karena semua sudah paham. Semua kepala daerah, ya gubernur, ya wali kota, ya bupati sudah paham sebetulnya bahwa dana bagi hasil itu berdasarkan undang-undang. Jadi tidak semena-mena ditentukan oleh instansi, katakanlah Departemen Keuangan. Tidak, itu undang-undang. Sudah diatur dengan jelas. Sudah diatur dengan jelas. Sehingga memang hampir tidak pernah saya dengar ada bupati, wali kota, dan gubernur keberatan. Mungkin ada keberatannya, tapi dalam hati aja. Ya, namanya manusia kan, kalau boleh, kenapa bisa, kalau boleh lebih banyak, ngapain kita sebegini aja gitu. Tapi karena dia tahu bahwa ini berdasarkan undang-undang, ya dia pun ya udahlah. Terima. Nah, kali ini memang aneh. Oleh karena itu mungkin ada bagusnya ya Bupati Meranti ini coba kita sama-sama duduk dulu. Coba kita sama-sama belajar lagi tentang undang-undang ini. Dan kalau memang ada perbedaan pandangan, tapi tidak perlu harus vokal langsung menuduh orang iblis atau apa kan, itu betulnya menurut saya sih tidak pantas. Tidak pantas ya. Mungkin juga ada orang yang mengatakan begini, Bang, ini kelihatannya persiapan untuk 2024 katanya gitu, Bang. Ya, boleh aja dia punya kepentingan 2024, tapi tidak perlu mengorbankan hal-hal yang memang yang benar. Kan yang sudah benar ini undang-undangnya. Kan begitu kan. Tapi bagusnya Bupati ini duduk bersama-sama dengan instansi terkait lah. Dengan Kementerian Keuangan dan jangan kemudian mudah-mudah mengumbar kata-kata yang tidak pantas ya. Ya untuk apa? Itu dia. Baik, kita ikuti nanti perkembangan kasusnya seperti apa. Kita ke berita selanjutnya di halaman 3. Ini terkait dengan pemilu. Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang pemilu sudah di tangan Presiden. Ini Perpu yang dikeluarkan karena ada pemekaran provinsi di Papua ya, Bang Elman ya. Ini apakah kemudian Perpu ini akan menjadi Perpu yang terakhir, kemudian pemilu akan terus bisa berjalan rangkaian-rangkaiannya, atau jangan-jangan nanti bisa jadi ada Perpu lain, Bang, kalau misalnya ada pemekaran lagi di dalam perjalanan menuju 2024. Bagaimana, Bang Elman? Ya, harapan kita ini Perpu terakhir lah. Agar tidak mengganggu tahapan-tahapan pemilu kan. Sudah berjalan ini. Ini kan sudah berjalan. Tapi karena
ada daerah otonomi baru di Papua. Ya mau tidak mau memang sebuah keharusan kan. Dan itu wajar aja. Karena di undang-undang sebelumnya belum masuk ya. Belum masuk. Daerah otonomi Ini sekarang baru kita kan menjadi 38 provinsi kan. Iya. Kan semua juga ikut ambil bagian. Iya. Dan semua juga ya mendapat haknya kan. Betul. Jadi dari provinsi yang baru ini juga harus ada wakil rakyat dari sana kan gitu kan. Nah itu pentingnya. Jadi Perpu ini memang sangat dinanti-nantikan, tapi harapan kita dan mestinya begitu supaya tahapan pemilu ini lancar dari tahapan awal sampai akhir nanti, ya sebaiknya ditunda dulu untuk kalau ada daerah otonomi baru gitu. Iya, betul. Karena kalau tidak nanti terlalu mepet ya waktunya ya. Mepet kan tidak bagus kan. Betul, 2024 bulan Februari kan kalau kita lancar akan langsung sudah mencoblos. Harapan kita tadinya kan DOB Papua ini kan jauh sebelum Undang-undang pemilu itu diundangkan sudah selesai gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Baik, kita tunggu nanti seperti apa Perpu pemilu yang akan keluar diharapkan terakhir ini. Kita ke berita selanjutnya dari kolom hukum di halaman 4, pemirsa Anda bisa lihat di area Anda. Mahkamah Agung atau MA sudah usulkan pemberhentian Ghazalba. Ini salah seorang hakim agung yang diduga menerima suap penanganan perkara, usulkan pemberhentian. Tadinya saya pikir kalau kemudian sudah ditetapkan tersangka, sudah otomatis langsung berhenti, Bang. Ternyata belum, Bang. Ya, sebetulnya ini kan kan aib sebetulnya sih ya. Ini kan apalagi buat lembaga agung seperti Mahkamah Agung, ketika ada hakim agung yang terjerat pidana korupsi kan. Ya, betulnya ini kan ya otomatis dari awal begitu ada indikasi, apalagi sudah tersangka, ya mestinya ya langsung bukan hanya diberhentikan, pecat secara tidak terhormat kan gitu. Tapi kan biasanya selalu mengatakan menunggu keputusan hukum yang mengikat dan mengikat kuat, inkrah. Bagaimana tuh, Bang? Ya, artinya kan gini, ketika lembaga penegakan hukum seperti KPK menetapkan seseorang menjadi tersangka kan, sepengetahuan kita kan sudah dua alat bukti kan sudah pasti terpenuhi. Harusnya. Kan tidak mau sembarang kan gitu. Kedua, alangkah memalukannya lembaga seperti Mahkamah Agung atau penegak hukum yang lain melakukan tindak pidana korupsi. Ini kan sebetulnya kan membuat lembaga itu tercemar kan. Kan mestinya mereka dah yang katakan menjadi lembaga yang utama untuk memberantas perbuatan tidak pidana korupsi. Malah pagar makan tanaman. Nah ini kan sebetulnya kan ini berita ini betul bukan berita baru. Tidak perlu kita apresiasi Mahkamah Agung dalam soal ini sebetulnya. Bukan diberhentikan sebetulnya, pecat, tidak terhormat. Seharusnya ya. Seharusnya gitu. Ya ini kan karena KPK sudah punya dua alat bukti, sudah menetapkan tersangka. Biasanya sih tidak ada yang lolos ya dari jeratan hukum seperti itu ya. Sepanjang yang saya tahu sih tidak ada ya. Tidak ada. Dan itu juga menjadi pertanyaan kita di dalam editorial pemirsa dan Bang Elman. Editorial pada pagi ini mengangkat kasus Lukas NMB, ujian KPK dalam NMB. Di dalam pemberitaan dikatakan bahwa pemeriksaan kesehatan terakhir itu 3 November, Bang Elman, dan sampai sekarang masih ditunggu hasilnya. Dan KPK mengatakan setelah ada hasil pemeriksaan itu baru ada kejelasan statusnya seperti apa. Apa kemudian ini pemeriksaannya sangat berhati-hati atau seperti apa nih, Bang Elman? Iya, kan sebetulnya kan setiap pemeriksaan itu kan memang harus hati-hati, harus cermat, tidak boleh sembrono, tidak boleh terburu-buru, memang harus cermat. Tetapi tidak berarti diperlambat. Tidak berarti karena untuk kecermatan maka tidak ada kemajuan dari hasil pemeriksaan ini kan. Nah ini kan ini anggapan orang sekarang ya, Bung Leo ya, tentang kasus tersangka Gubernur Papua Lukas NMB ini. Anggapan orang sekarang KPK ini takut menyentuh Gubernur Papua ini. Dan kelihatannya ini anggapan ya, mudah-mudahan anggapan ini tidak benar. KPK tidak punya nyali untuk menangkap dan menahan Gubernur Papua
NMB. Tapi kan KPK-nya sudah datang ke Papua, Bang. Sampai ketua sendiri datang memeriksa kesehatannya loh. Ini kan berarti sudah suatu keberanian KPK, Bang. Nah, justru di situ memperlihatkan dan membuat masyarakat beranggapan ternyata ketua KPK-nya takut juga. Oh. Artinya kan gini, kan tidak biasanya itu. Belum pernah ya? Dulu pernah. Biasanya kalau KPK sudah menetapkan tersangka, seperti yang pemahaman kita, 2 alat bukti sudah pasti terpenuhi kan? Sudah. Panggilan pertama, panggilan kedua, tidak datang, panggilan ketiga, jemput paksa. Diambil. Dan itu terjadi selama ini. Mau menteri ke, mau apa, kan begitu. Nah, giliran gubernur Papua takut dia gitu. Nah, ini jadi presiden. Nah, lain waktu, bolehlah nanti tersangka-tersangka lain melakukan hal yang sama. Asal punya kekuatan. Asal punya kekuatan, menggunakan massa, pengikut, mungkin juga lembaga adat dan sebagainya. Wah, enak juga nih. Ini contoh baik juga buat para pelaku-pelaku tidak pidana korupsi. Nah, kita bisa tiru ini Gubernur Masa sebaiknya jangan begitu ya. Tapi ya sudah, kita akan bahas itu Bang Elman dan pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Selasa 13 Desember 2022. Ujian KPK dalam NMB. Ujian KPK dalam NMB. Upaya menghindari pemeriksaan ataupun penahanan dengan alasan sakit memang bukan baru. Dalam sejarahnya, KPK sudah kenyang menghadapi para tersangka kasus besar yang menggunakan alasan tersebut untuk menghindari proses hukum. Sebut saja alasan sakit yang pernah digunakan oleh Nunun Nurbaiti, Hasan Wijaya, Oce Kaligis, Miriam Haryani, Bambang W. Soeharto, hingga Setia Novanto. Belakangan semua alasan sakit itu tidak benar. Bahkan ada pula yang hingga menyeret sang pengacaranya ke dalam tahanan karena terbukti merintangi pengadilan. Kini tantangan yang sama dihadapi KPK dalam proses hukum untuk Gubernur Papua, Lukas NMB. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus suap dan gratifikasi pada 14 September 2022, hingga kini NMB belum ditahan. Setelah 2 kali mangkir pemeriksaan dengan alasan sakit, NMB telah menjalani BAP oleh tim KPK dan pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter ID di kediamannya di Papua pada awal November. Hingga minggu lalu, KPK menyatakan masih menunggu hasil pemeriksaan ID untuk memutuskan langkah selanjutnya bagi NMB. Lambannya hasil pemeriksaan jelas mengundang tanya, sebab penyakit yang membutuhkan tindakan urgen seperti penyakit jantung pun dapat diobservasi dengan cepat. Kita paham benar jika KPK akan sangat berhati-hati dalam memproses NMB, mengingat gejolak yang sempat terjadi di Papua. Meski begitu, mandeknya proses hukum dan membuat coreng yang lebih besar terhadap institusi ini maupun penegakan hukum di Indonesia. Terlebih, jika merunut berbagai pernyataan pimpinan KPK, lembaga tersebut tampak belum menemukan solusi untuk menghadapi risiko berulangnya gejolak dari pendukung NMB. KPK menyatakan membutuhkan cara-cara khusus untuk menangani perkara NMB. Dengan semakin berjalannya waktu, KPK juga perlu menyadari jika bentuk penanganan yang ada saat ini juga berpotensi bumerang, bukan hanya terhadap kasus NMB, melainkan juga terhadap kasus-kasus serupa di tanah air. Kasus ini dapat menjadi presiden buruk yang dapat diikuti tersangka lainnya. Pengerahan masyarakat dan pengkaitan dengan nilai-nilai kelokalan, termasuk status-status adat, dapat digunakan untuk menghindarkan diri dari proses hukum. Dengan adanya tantangan ini, maka koordinasi dengan kementerian atau lembaga harus lebih diperkuat KPK. Jika pada akhirnya NMB memang dinyatakan sakit, pembantaran harus dilakukan sesuai aturan. Namun, jika alasan sakit tidak terbukti, maka bukan saja proses hukum terhadap kasus suap harus dilakukan, KPK juga harus menjerat pihak-pihak yang memanipulasi kondisi kesehatan NMB dengan pasal 21 Undang-Undang Tipikor terkait obstruction of justice. Di luar itu, kasus NMB harus menjadi pelajaran akan strategi proses hukum yang harus lebih matang dari KPK.
berbagai instrumen penegakan hukum sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK tentang perluasan tersangka sebagai objek pra-peradilan harus diterapkan oleh KPK. KPK juga harus sudah memiliki bukti kuat sehingga peningkatan status ketersangka dan penahanan dapat dilakukan dengan cepat. Tidak kalah penting, meski sebagai lembaga super body, KPK tetap harus memperkuat koordinasi dan kerjasama dengan kementerian dan lembaga terkait agar proses hukum berjalan lancar dan cepat. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sebelum kita berdiskusi, Bang Elman, kita mau bertanya dulu. Kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso. Pak Sugeng, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leonard, dan selamat pagi Bang Elman Saragi. Pagi. Pak Sugeng, kita tahu bahwa KPK sudah datang ke Papua, ke kediaman Lukas NMB, dan bahkan sudah memeriksa kesehatannya langsung dari tanggal 3 November. Itu sudah dilakukan, dan sampai sekarang kata KPK masih menantikan hasil pemeriksaan kesehatan NMB oleh dokter-dokter Ikatan Dokter Indonesia. Pertanyaannya adalah apakah memang benar karena ini belum keluar, makanya kemudian KPK belum melakukan langkah lanjutan, apakah menahan atau yang lain, atau seperti apa kalau Pak Sugeng lihat? Saya berbicara dari sisi pandang eksistensi negara hukum dulu ya. Oke. Ya, eksistensi ya. Jadi kasus NMB ini menampilkan kembali sebetulnya ya betapa lemahnya eksistensi kita sebagai negara hukum. Apabila mau menempatkan hukum sebagai pemandu utama di dalam kehidupan bernegara ya. Kita bisa melihat itu ya. Ketika pemeriksaan NMB ada satu proses kejanggalan yang dipertontonkan ya. Apa itu, Pak? Yaitu ketika Firly datang ke Papua ya. Ya, ke Papua kemudian melakukan komunikasi dengan NMB. Itu baik saja kalau misalnya dalam rangka memperlancar tugas. Oke. Tetapi ingat ya, itu ada kode etik dan aturan yang melarang pimpinan KPK bertemu ya dengan tersangka. Itu stated, itu bunyi itu ya, bunyinya stated begitu ya. Kemudian yang terjadi, pemeriksaan kesehatan itu kan evaluasinya nggak perlu lama ya. Itu sudah ada pasti hasil pemeriksaan kesehatan, tetapi mengapa kemudian tidak diumumkan? Itu kejanggalan kedua ya. Jadi kalau memang mau menguji eksistensi kita sebagai negara hukum, NMB ini ditangkap dulu. Kemudian nanti akan ditetapkan apakah ada dalam hukum kita pembantaran ya. Dengan dia dirawat di rumah sakit atas rekomendasi atau penetapan dari KPK. Dengan meminta permintaan penetapan ke pengadilan. Pak Sugeng, kita kan tahu sama-sama Pak bahwa pada saat beberapa waktu yang lalu itu ada sekian banyak warga atau masyarakat Papua yang melindungi atau berjaga-jaga di depan kediaman Lukas, yang kalau kita pikir inilah yang kelihatannya mau dicegah KPK, jangan sampai ada kerusuhan di situ Pak, kalau kemudian ditangkap atau ditahan Lukas NMB. Kalau soal ini bagaimana Pak Sugeng? Penegak hukum kita itu sudah ahli semua ya. Sudah ahli semua, sudah ahli semua, ada intelijen bekerja, bisa melakukan pengalihan ya, pengalihan fokus massa ya, supaya kemudian tidak terjadi konsentrasi. Kemudian juga penasihat hukumnya harus dipantau itu ya. Karena saya mendapat informasi ada potensi obstruction of justice yang dilakukan oleh penasihat hukumnya. Pak Sugeng, berarti kesimpulannya kalau Anda lihat KPK dalam kasus NMB itu tidak mampu untuk memproses lebih lanjut, menahan atau yang lain, atau tidak mau Pak? Tidak mau.
Kita Tidak ini mau. semuanya mampu, penegak hukum kita ini jago-jago ya. Oke. Ada scientific investigation, bahkan kita kadang-kadang yang sulit menggunakan Baik. dalam tanda Baik. kutip supranatural ya. Oke. Gitu Iya, ya. iya. Jadi Jago-jago intinya adalah kita ini. kelihatannya tidak mau atau agak enggan begitu ya. Kita tunggu Iya. berarti sama-sama kelanjutannya setelah ini. Untuk saat ini Iya, terima kasih baik, Ketua baik, IPW baik, iya. Sugeng Teguh Santoso sudah membantu Iya, kami selamat mencerahkan masalah ini. Selamat pagi Pak Sugeng. Kalau Bang Elman, kalau kemudian kita sudah tahu ya duduk masalahnya. Kalau tadi menurut Pak Sugeng kelihatannya KPK-nya tidak mau, bukan tidak mampu. Lalu apa yang harus dilakukan Bang? Apakah kemudian menunggu terus hasil pemeriksaan kesehatan itu? Atau memang ada yang bisa kita lakukan untuk memperkuat, membuat KPK jangan ragu lagi untuk kalau memang perlu menahan ya menahan begitu? Ya, memang persoalannya kan kita kan tidak boleh mengintervensi KPK kan. Oh iya betul. Itu kan kita haramkan lah. Iya. Tapi tidak mungkin juga kita biarkan KPK kalau kita ikuti tadi pendapatnya Pak Sugeng, kan bukan tidak mampu kan. Iya. Kemampuannya pasti Ada. bukan hanya ada, berlebih. Dia kan super body kan. Betul. Nah, tapi tidak mau. Nah, ini menjadi soal besar. Kalau tidak mau, ya berarti mestinya kalau KPK tidak mau, ya udahlah, lempar handuk aja. Biar kasus ini ditangani oleh kejaksaan bersama-sama dengan kepolisian kan gitu kan. Masih ada penegak hukum Masih yang ada lain. dua penegak hukum lain. Tetapi kan kalau ini sampai KPK lempar handuk, kan mempermalukan lembaga super body ini juga Iya, kan. Kan iya. kita tadinya kan berharap KPK itu akan menjadi lokomotif sebetulnya. Supaya memperlihatkan kepada kepolisian dan kejaksaan begini loh cara menangani kasus-kasus Korupsi. tidak pidana korupsi. Iya, iya. Tapi dalam kasus Gubernur Lukas NMB sepertinya KPK tidak mampu menjadi teladan, tidak mampu menjadi lokomotif, tidak mampu menjadi contoh kan gitu kan. Atau kalau gerbong dia mogok Bang? Ya bisa mogok Sedang mogok. karena memang tidak masuk akal. Harapan kita tadinya ketika Ketua KPK Firly datang ke rumah kediamannya Lukas Pak Lukas NMB bersama-sama dengan pejabat-pejabat yang lain. Iya. Harapan kita hari itu juga sebetulnya kan dengan cara-cara apakah diplomasi atau apa dan sudah ada pengkondisian. Iya. Hari itu juga sebetulnya Lukas NMB itu dibawa ke Jakarta dan ditahan. Tadi Pak Sugeng jelas mengatakan. Artinya begitu dia sudah dalam genggaman KPK, lalu KPK lah yang akan melakukan pemeriksaan. Kalau memang Pak Lukas NMB itu sakit dan perlu dirawat, maka ada pembantaran. Nah, tapi KPK lah yang menunjuk rumah sakit mana tempat dia dirawat kan begitu kan. Tapi kan artinya penegakan hukum sudah dijalankan gitu kan. Kalau ini kan kita tidak tahu. Bahkan kalau kita lihat catatan pemeriksaan ID terhadap dia kan 3 November. 3 November. Lebih dari sebulan. Iya. Tidak masuk akal hasil pemeriksaan yang lebih dari 1 bulan tidak ada hasil. Iya. Nah, pertanyaannya kenapa hasil pemeriksaan ini tidak dibuka ke publik? Ini loh penyakitnya. Iya. Malah sekarang KPK mewacanakan kita masih nunggu hasil pemeriksaan ID. Saya tidak yakin ID belum menghasilkan. Tapi kalau sampai ID juga tidak menghasilkan ini, ada apa juga ID ini? Ketakutan atau keengganan KPK itu, apa motifnya Bang? Apakah memang karena benar-benar khawatir kalau kemudian ditahan, dibawa ke Jakarta, maka masyarakat di Papua yang bersimpati mendukung Lukas NMB akan menjadi ribut begitu, akan bisa jadi rusuh di sana? Atau apa yang dijaga sebetulnya, apa yang diperhatikan betul oleh KPK sehingga tidak juga memproses lanjut seorang Lukas NMB ini? Begini Bung Leo, tadi kan sebenarnya Pak Sugeng sudah menyinggung kan. Jadi di negara kita ini kan negara hukum. Betul. Negara hukum kan ada polisi, ada jaksa, ada instansi lain, ada intelijen. Sebetulnya kan tidak ada hal yang dikhawatirkan. Katakanlah misalnya amuk massa, kan kita ini sudah kenyang pengalaman bagaimana mengalihkan perhatian ini kan, supaya target ini bisa kepegang dan tidak menimbulkan
huru-hara kan gitu kan. Iya. Kan banyak cara lah. Dan itu kita nggak perlu mengajari ayam bertelur kan gitu kan. Mereka sudah tahu. Sudah tahu. Lebih tahu daripada kita. Lebih tahu. Dan Pak Firly pun tahu itu sebenarnya kan. Iya. Memang pertanyaannya, saya meminjam istilahnya Pak Sugeng tadi, kenapa mereka tidak mau kan gitu kan? Memang yang paling tahu mereka tidak, kenapa tidak mau ya Pak Firly kan? KPK sendiri. KPK sendiri kenapa Iya. tidak mau? Iya. Kenapa terhadap pelaku-pelaku tidak pidana korupsi yang lain itu mereka gagah gitu kan? Langsung diambil. Tangkap, Iya. tahan. Dipanggil tidak mau datang, jemput. Langsung gelar, langsung diperlihatkan, nih loh Iya. tersangkanya kan Iya. gitu kan. Kalau ini kan sepertinya kan ada apa gitu kan. Bahkan bayangkan untuk pertama kali dalam sejarah KPK, Iya. seorang ketua KPK Datang. ke rumah kediaman tersangka. Melanggar kode etik. Ya, tadi ya melanggar kode etik sebetulnya. Iya. Tapi waktu itu kita maafkan, nggak apa-apa. Nah, namanya 1001 macam cara kan. Karena kita pikir akan segera menahan. Yang penting target itu Dapat. Iya. Ya, bagaimana cara itu nanti bisa kita diskusikan. Iya. Andai kata misalnya target ini tadinya dibawa ke Jakarta, maka orang akan melupakan kedatangan Firly langsung ke Soal sana. etika tadi Ini itu kan bertandang namanya. Oke. Kita kan nggak tahu loh. Ya, ini pertanyaan yang banyak beredar di masyarakat dan kalau tidak segera dijawab oleh KPK bisa jadi memunculkan dugaan-dugaan liar, Ya, Bang. KPK berarti ayam sayur kan gitu. Kita akan jeda dahulu, Bang Elman, bisa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia, segera kembali. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan sekarang waktunya kita mendengarkan suara atau pendapat dari pemirsa Metro TV ya Bang Elman. Kita saat ini sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di kawasan Pejaten, Jakarta. Ada Ibu Ong Mei Hua. Ibu Ong, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Elman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu Ong, pendapat Ibu ujian KPK dalam NMB, kira-kira KPK berani nggak untuk memproses lebih lanjut Pak Lukas NMB ini? Silakan Bu, singkat padat saja. Harusnya KPK berani. KPK jangan lemah. Kalau KPK tidak mampu Bang Leo nangkap, kan kita masih punya kejaksaan, masih punya kepolisian, masih punya ABRI. Dengan bantuan alat negara. Negara kita ini kan hukum. Masa KPK lembaga rasuah takut dengan Lukas NMB? Takut dengan masyarakat, Masya Allah. Oke. Kalau Bang Leo, kalau ketua KPK datang kepada tersangka, itu sudah melanggar undang-undang, Mas Bang Leo. Kan nggak boleh. Iya, KPK itu mendatangi tersangka. Tersangka kalau mau ditangkap macam-macam Bang Leo. Baik. Banyak contohnya. Sampai nabrak tiang listrik. Baru dimasukkan baru dimasukkan ke Sukamiskin Bang Leo. Apa mau kayak begitu? Oke. KPK jangan pilih kasih. Tangkap saja kalau memang tidak mampu, buat apa? Bubarkan aja KPK. Oke. Baik. Itu pendapat Ibu Ong Mei Hua dari kawasan Pejaten, Jakarta. Terima kasih Bu sudah berpendapat dari Jakarta. Di belakang Ibu Ong ada Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk seluruh warga NKRI tercinta. Iya, silakan Pak Yunus, singkat padat saja pendapat Anda, Pak. Iya. Ya, kami bagaimanapun dari Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai warga masyarakat biasa, tetap menghargai upaya-upaya terbaik yang dilakukan oleh Ketua KPK RI, Bapak Firly Bahuri. Ya. Beliau sudah berupaya, tapi bukan berarti dia lembek, bukan berarti KPK lembek, tapi ada upaya-upaya lain. Nah, setelah itu kami tahulah, kami yakin KPK tahu apa yang akan dia buat. Yang namanya hukum maka harus ditegakkan. Ada unsur-unsur lain, elemen lain yang ikut membantu ketika manakala dia akan tidak sanggup. Oleh jadi harus bekerja sama ya, Pak Yunus ya. Kinerja KPK. Siapa untuk yang terbaik? Baik, terima kasih Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara untuk pendapat Bapak. Di belakang Pak Yunus ada Pak Ramadan di Jambi. Pak Ramadan, selamat pagi.
Selamat pagi Pak Leo. Assalamualaikum untuk semuanya. Waalaikumsalam. Silakan Pak Ramadan, pendapat Anda Pak. Pendapat saya, mari kita bersama-sama di bumi Indonesia ini menempatkan hukum yang paling tinggi Pak Leo. Jangan sampai ketua KPK secara keseluruhan diserahi amanat oleh orang Indonesia untuk menegakkan hukum, tapi dicemarkan oleh satu orang gubernur. Tentu ini merupakan ketidakadilan bagi masyarakat lain. Kami merasa diperlakukan oleh ketua KPK, merasa tidak diperlakukan secara adil menghadapi hukum yang seperti ini. Mohon Metro TV mengulas ini lebih dalam. Menurut saya keadilan perlu sangat ditegakkan karena kita sudah melimpahkan kepada ketua KPK untuk menegakkan hukum di bumi Indonesia yang kita cintai ini. Kalau tidak sanggup, kata Pak Elman, ya lemparkan saja handuk putih itu, biar yang lain berbuat seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Terima kasih Pak Elman dan Pak Leo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ramadan di Jambi untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Pemirsa, ada yang masih tetap berkeyakinan Bang Elman, tapi juga berpengharapan dan mengharapkan betul ada kesamaan. Tadi terakhir yang dikatakan Pak Ramadan bahwa hukum adalah yang paling tinggi. Kalau kemudian gara-gara seorang gubernur KPK memberikan perlakuan yang tidak sama pada semuanya, ini jadi tidak adil. Bagaimana Bang? Ya memang dari awal kita sudah singgung tadi, ini jadi presiden buruk kan. Iya. Ini akan menjadi contoh buat para pelaku tindak korupsi yang lain kan. Kalau Pak Lukas bisa mendapat perlakuan istimewa seperti ini, ya kenapa mereka tidak kan gitu kan? Harus bisa juga. Dan inilah sebetulnya pembelajaran pahit buat KPK dalam kasus Gubernur Papua ini. Sebetulnya kan tidak ada hal-hal yang merisaukan mereka. Tidak ada hal-hal yang membuat eskalasinya sepertinya membuat mereka panik kan gitu kan. Tidak perlu, karena memang ada instansi yang akan membackup mereka. Bukan hanya sendirian KPK? Pasti tidak. Pasti tidak. Kan ada kepolisian, ada TNI, ada kejaksaan. Ini kan kolaborasi ini yang mestinya harus dilakukan oleh KPK. Tidak boleh sendiri-sendiri. Tapi yang ingin kita katakan sebetulnya kan, dari awal kita sudah lihat sebetulnya, sudah ada upaya, dugaan kita sudah ada upaya menghalangi kan. Menghalang-halangi penegakan hukum. Hukum ini? Ya, tadi Pak Sugeng juga sudah menyinggung kan, obstruction of justice ini kan. Ini sebetulnya kan, ini kan sangat terbuka kok ini. Terbuka di kasat mata kita bisa melihat kan, berbagai cara kan gitu kan. Nah, kalau memang KPK sudah melihat ada upaya menghalangi proses hukum ini, mestinya juga KPK juga mulai mencoba membidik siapa yang menghalang-halangi ini. Ini kan dan itu kan kita bisa lihat dalam kasus Sambo kan. Pelaku obstruction of justice ini kan semua dihukum juga kan. Nah, ini kan sebetulnya contoh yang dilakukan oleh kepolisian bagus juga dilihat oleh KPK. Jadi tidak ada yang bisa lolos. Jadi tidak ada juga yang boleh diperkenankan untuk membantu menggelapkan kasus ini. Kan kasus ini kan sebetulnya kan sudah terang benderang. Jangan lagi digelap gulitakan kan. Ini kan kalau kita lihat kan maju mundur. Dan yang kita lihat dalam keseharian kan KPK hanya memperbanyak wacana. Pasti akan kita tangkap, pasti akan kita proses. Ya kapan? Kalau ada yang menyebut begini Bang Elman, jangan-jangan nih dalam seorang Lukas NMB ada rahasia-rahasia yang kalau kemudian Lukas NMB ditahan, kemudian diproses lebih lanjut, bisa menjadi bumerang bagi beberapa pihak. Ini ada yang mengatakan begini nih Bang. Ini kalau ada benar seperti itu, bagaimana Bang? Loh, memang kalau dugaan kita ya, dugaan kita kan gratifikasi 1M itu yang menjadi alasan utama mentersangkakan dia, itu kan sebetulnya ini kan kalau kita lihat ini pintu masuk. Pintu masuk untuk membongkar dugaan korupsi yang terjadi di Papua sana. Ini bisa pintu masuk kan. Jadi bisa jadi bukan hanya satu kasus ini ya? Ya, kita yakin tidak hanya satu kasus ini.
kan pasti PPATK sudah melacak ini kan. Iya, sebenarnya datanya sudah tahu pasti. Nah, kalau kita lihat misalnya dana otsus yang dikucurkan ke Papua ini kan besar sekali kan. Nah, tapi kalau kita lihat Papua hari ini kan, kita lihat kan dari waktu ke waktu kan tetap begitu aja. Indeks pembangunan manusianya masih rendah, Bang. Masih rendah. Artinya tidak sejahtera. Tidak sebanding dengan dana otsus yang dikucurkan triliunan ke sana kan gitu kan. Nah, itu makanya kita sangat yakin bahwa kasus Gubernur Lukas ini yang 1 M itu hanya bisa kita jadikan pintu masuk tuh ya. Semacam membuka kotak Pandora gitu. Dan itu sudah pernah disampaikan oleh Menko Polkam Pak Mahfud MD kan. Jadi dan yang harus dipahami bahwa tindakan terhadap Gubernur Lukas ini tindakan murni hukum. Bukan politis. Tidak ada urusan politisasi, tidak ada unsur-unsur yang lain. Ini murni hukum. Maka itu pihak-pihak yang mau mencoba menghalang-halangi silakan mundur. Hati-hati karena Anda akan bisa dijerat dengan obstruction of justice. Iya. Kalau sampai sekarang, Bang, kita masih melihat KPK masih berjalan di tempat begitu ya, dengan alasan yang memang oke juga, menunggu hasil pemeriksaan ID. Lalu siapa yang bisa kemudian memecah kebuntuan ini? Apakah penegak hukum yang lain yang kemudian ikut membantu, mungkin bisa ambil alih pimpinan begitu, memproses kasus ini, atau bagaimana? Karena kalau tidak, ya begini-begini saja nih jalan di tempat, Bang. Ya, kita sebenarnya mengharapkan Dewan Pengawas kan ada kan. Dewan Pengawas KPK. Dewan Pengawas KPK kan ada kan. Dan Dewan Pengawas ini kan adalah orang-orang yang sudah teruji sebetulnya di bidangnya kan. Nah, misalnya dalam hal ini Dewan Pengawas sudah bolehlah katakanlah mengundang pimpinan KPK mempertanyakan mengapa kasus ini berlama-lama dan terkesan lamban, tidak ada kemajuan kan. Karena mestinya Dewan Pengawas ini harus menjaga martabat lembaga ini. Karena apa? Karena kasus ini kan tidak boleh dibiarkan. Dan sekarang kecurigaan orang, pandangan umum, ini jangan-jangan ini cara-cara mereka untuk menggelapkan kasus ini kan. Jangan sampai. Tapi kita pasti berprasangka baik. Tetapi kalau kasus ini dibiarkan, ya kita tetap berharap kepolisian dan kejaksaan ya ambil alih. Baik. Ujian itu kan ada hasilnya lulus atau tidak lulus. Apakah KPK bisa lulus dalam ujian NMB ini akan kita bahas di bagian berikut. Bang Elman dan Musa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Elman, kalau ujian ada lulus, ada tidak lulus, kelihatannya dalam kasus NMB, dalam soal NMB ini, KPK akan lulus atau jangan-jangan tidak lulus? Ya, mungkin ada bagusnya begini. Kita ingatkan dulu KPK. Ketika undang-undang KPK yang baru ini digulirkan, disahkan, tuduhan-tuduhan orang kan negatif kan. Untuk memperlemah KPK. Iya. Dan waktu itu kita editorial berapa kali kita katakan itu bukan. Iya. Justru ini akan mengoreksi perlakuan-perlakuan yang selama ini kan masa lalu kan KPK bisa mentersangkakan orang sampai 5 tahun lebih, bahkan sampai meninggal. Dalam status tersangka. Jadi ditersangkakan, gampang sekali mereka mentersangkakan, tapi kasusnya tidak diproses. Nah, inilah antara lain yang kita harapkan dengan undang-undang KPK yang baru. Yang sekarang, dan gebrakan pertama dari kepimpinannya si KPK yang baru ini kan gitu. Firly Bahuri ini kan dia katakan kita tidak akan gegabah mentersangkakan orang. Begitu kita tersangkakan, dalam waktu yang singkat kita akan ajukan ke meja hijau kan begitu. Kan itu janjinya kan begitu kan. Masih ada banyak rekaman. Tetapi kan kelihatannya kan ini kan
Iya, KPK juga sebetulnya kan ada juga sekarang PR yang tadinya terang menjadi gelap. Itu Harun Masiku kan gitu kan. Oh iya. Nggak tahu sekarang bagaimana rimbanya itu Harun Masiku. Masih ada tidak ya? Dan apakah KPK masih mengejar itu? Nah, jangan-jangan sekarang orang akan menduga-duga lagi nih. Ini kasus Lukas NMB ini pasti akan diarahkan seperti Harun Masiku. Sampai orang lupa. Nah, mungkin kalau Harun Masiku kan hilang kan? Iya. Kalau Lukas NMB tidak hilang, tapi kasusnya yang dihilangkan gitu kan. Masa KPK sampai begitu, Bang? Kan kepercayaan kita sama KPK sangat tinggi, Bang Elman. Kan begini, Bung Leo. Saya tadi udah terangkan, di masa lalu KPK ini dulu rajin mentersangkakan. Iya sih. Bahkan rajin mengatakan akan ada tersangka. Iya, iya. Minggu depan. Gelar perkara. Gelar perkara begini. Iya. Tahu-tahu belum. Iya. Bahkan ditersangkakan dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, sampai meninggal dia. Masih tersangka. Masih tersangka. Iya. Nah, inilah yang dikoreksi. Nah, ini kan apa itu namanya itu catatan hitam masa lalu kan. Iya, iya. Nah, muncul lagi di eranya Pak Firly ini kan ada Harun Masiku kan. Iya. Wah, katanya udah sedang kita cari. Bukti. Masa iya di negara yang begini nggak terlalu luas mau dikutuk mana pun kalau memang serius pasti bisa ditangkap kan. Tapi kan nggak tahu kabar beritanya kan. Saya sudah hampir lupa kalau Bang Elman tidak ingatkan. Loh, makanya ya Raya juga udah lupa itu. Makanya kita ingatkan. Nah, itulah kenapa kita cukup beralasan menduga-duga. Kita menduga-duga kan. Jangan-jangan kasus Gubernur Lukas ini juga akan diperlakukan seperti Harun Masiku, yang bedanya Harun Masikunya hilang, lenyap, tidak ada kabar berita. Kalau ini Lukas ada, tapi kasusnya yang mungkin dilenyapkan kan gitu kan. Kita nggak tahu kan. Kalau benar itu terjadi, Bang, ya kita sudah tidak punya harapan lagi kepada penegakan hukum anti korupsi ini, karena harapan kita kan tadinya ketika KPK muncul, pada saat itu kan penegak hukum yang ada, kepolisian dan kejaksaan, dianggap tidak begitu efektif untuk memberantas korupsi. Makanya muncul KPK. Dalam perjalanannya KPK sudah muncul. Masa kemudian mau mempertaruhkan harapan seluruh rakyat Indonesia kepada pemberantasan korupsi, Bang Elman? Ya, Bung Leo, jangan lupa. Dulu juga yang memimpin manusia, yang sekarang juga manusia, sama-sama makan nasi. Jadi segala kemungkinan bisa terjadi. Tapi kalau itu terjadi, ya mungkin ada bagusnya kita sarankan ya KPK bubar aja gitu kan. Lempar handuk putih. Jadi kita tetap mendorong KPK segeralah tangkap dan tahan ini Gubernur Lukas ini. Kalau tidak, jangan salahkan kalau masyarakat nanti berpendapat, udahlah KPK bubar aja, kembali lagi seperti sedia kala. Apa gunanya? Super body tapi takut, tidak mau dan sebagainya. Kita ikuti nanti perkembangan kasusnya seperti apa. Bang Elman Saragih, terima kasih sudah hadir di tempat ini, Bang. Selamat pagi. Pemirsa, kasus NMB harus jadi pelajaran akan strategi proses hukum yang harus lebih matang dari KPK. Instrumen penegakan hukum sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi tentang perluasan tersangka sebagai objek pra-peradilan harus diterapkan oleh KPK. KPK juga harus sudah punya bukti kuat sehingga penahanan dapat dilakukan. KPK harus memperkuat koordinasi dan juga kerjasama dengan kementerian dan lembaga terkait agar proses hukum ini berjalan lancar dan cepat. Saya Leonard Samusi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Tetap jaga kesehatan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.